Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para sahabat MG Channel, saudara-saudara kami dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, keberkahan, keridhaan serta rahmatnya, dan para sahabat saudara kami dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah sekecil apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat MG Channel, saudara kami dimanapun kalian berada, pesan buat diri kami maupun saudara dimanapun kalian berada, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan, khusus yang ada di Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Kita generasi zaman sekarang, kita doakanlah mereka seluruhnya, para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan yang telah berjuang untuk agama Islam dan juga berjuang untuk kemerdekaan Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada salah satu leluhur terdahulu di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di wilayah Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di wilayah Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, leluhur terdahulu penyebar agama Islam dan juga pejuang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau adalah seorang wanita yang dimana beliau juga seorang pendekar pilih tanding dan lebih dikenalnya dengan panggilan Ibu Ratu Nyi Ros Kembang Pandanwangi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ibu Ratu Nyi Ros Kembang Pandanwangi, Setu Babakan, beliau seperjuangan dengan Eyang Kumpi Jaya Ragunan, dengan Eyang Kumpi Jagakarsa, dengan Syekh Datuk Kuningan Pakunegara Ciganjur, dan Syekh Jakarya Lenteng Agung. Warga Betawi terdahulu atau yang di sekitar Jagakarsa dan sekitarnya menyebut mereka dengan sedulur papat lima pancar. Baik para sahabat, saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, kami penelusuran di wilayah keramatnya Ibu Ratu Nyai Ros Kembang Pandanwangi bersama dengan Habib Muhammad Syami Alatos. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, dan para pahlawan terdahulu, khusus yang ada di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa dipungkiri para sahabat semuanya, dengan wasilah mereka kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Mereka yang berjuang kemerdekaan, mereka yang menyebar agama Islam, kita yang menikmati zaman saat ini. Jadi kita generasi zaman saat ini mendoakanlah mereka semuanya, para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, dan para pahlawan khusus yang ada di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.
sama Kang Maun dulu nih. Sejarahnya beliau gimana, Kang? Sejarah Nyai Eros Mandanwangi. Beliau ini masih waliyah, masih waliyah di zamannya yang masih Pangeran Jagaraksa, Pangeran Senawijaya Sakti, yang ada makamnya ada di Taman Marga Satwa Ragunan, dan juga yang tadi kita sebelumnya sempat ziarah ke sana, Pangeran Syekh Muhammad Ali Pasha. Itu beliau ini sangat berperan pada zaman beliau ini. Kalau diistilahkan ya, kalau peperangan itu dia ini yang selalu menyediakan, berjasa untuk membantu para pejuang-pejuang di zaman itu, dari segi makanan, dari logistik lah ya, di situ dari logistik situ. Dan beliau ini masih ada keturunannya, masih masih Pajajaran juga beliau. Iya, beliau di sini. Oh, jadi beliau yang menyuplai lah ya, untuk logistik gitu ya. Nah, untuk Kela, apa yang Kela rasa nih sekarang di makamnya beliau? Yang Kela rasa nih di makamnya beliau nih? Yang aku rasa tuh apa ya, kayak lebih bukan deket apa ya, Mi? Kayak lebih ngerasa ya dekat. Iya, deket gitu, Mi. Ya, apa sih? Apa ya bahasanya? Kayak sedarah gitu ya. Sedulur. Kayak keluarga. Iya. Ya, masa kayak Iya, rasanya kayak gitu. Kayak dekat keluarga gitu. Kalau yang Kela lihat gimana nih? energinya. Energinya pasti positif sih. Positif apa? Ada makhluk-makhluk yang ngejaga? Ada maungnya. Ada mau. Oh, berarti masih mau terus ya, insya Allah. Kalau TV ini gimana Teh? Kalau lebih ke pembawaannya ya. Kalau beliau itu pembawaannya tuh ya lembut gitu ya. Mungkin kalau saya salah, maaf nih, bawaannya lembut tapi keras gitu, keras. Iya, tegas. Tapi lembut. Iya. Gitu, pembawaannya seperti itu. Cuman dia kalau untuk ajaran itu dia pakem. Seperti itu. Tipenya Ibunda nih seperti ini kalau yang saya rasakan ya. Tapi ya namanya seorang wanita gitu ya, walaupun sekeras-keras apapun ya, dengan kelembutannya itu ya sisi dari kewanitaannya seperti itu gitu. Kalau saya ngerasain sih seperti itu gitu. Cuman energinya memang positif banget gitu. Cuman yang mau saya tahu nih, beliau ini dari garis mana gitu, Kang Maun atau Pak Ustadz, ini beliau ini dari garis mana, lebih ke mana garisnya? Saya takut salah, cuma dari para orang tua di wilayah sini, termasuk orang tua juga Kuncen Pangeran Jagakarsa Batamin. Beliau ini zaman dahulu sebutnya, orang tua Betawi terdahulu di sini sebut Surupapat Lima Pancer. Kalau di zaman saat ini, kalau Eyang Kumpi Jaya, dia angkatan darat, pasukan berkuda. Nah, kalau di Syekh Zakaria itu dia angkatan laut, jadi nyerang penjajahan itu dari Kali Ciliwung, makanya makam itu nggak jauh dari Kali Ciliwung. Kalau beliau Ibu Ratu Nyi Ros Kembang Pandanwangi, Setu Babakan, beliau termasuk logistik, konsumsi, dan juga kalau ada prajurit yang terluka, beliau yang ngobatin Teh. Keibuannya ya? Iya, dia beliau ini sangat mengayomi sekali, termasuk yang Teteh bilang tadi lembut, dia tegas, karena beliau termasuk pendekar pilih tanding Teh. Oh. Iya, jadi untuk mengalahkan beliau, keilmuannya laki-laki aja nggak sembarang bisa mengalahkan keilmuan kependekaran beliau. Iya. Terus kalau Syekh Datuk Kuningan Pakunegari Ciganjur itu empu Teh.
Nah, dia tugas itu dia pembuat pusaka. Pusaka ya. Iya, jadi masing-masing itu mereka ditugasin dari Sultan Demak. Dari Kerajaan Demak, dapat mandatnya Pangeran Jagakarsa. Beliau bawa 4 saudara, yang Kumpi Jaya, beliau Ibu Ratu, Syekh Jakara Lenteng, sama Syekh Datuk Kuningan Pakunegara. Mereka jalan dari Kerajaan Demak. Itu tugas beliau itu mengusir Portugis teh. Zaman waktu pertama kali Nusantara dijajah oleh Portugis, beliau ditugaskan itu. Cuma setelah itu kan kalah teh. Nah, ketika baru mantunya Sunan Gunung Jati kan menang, sudah kelapa bebas. Tapi ketika beliau itu kalah, beliau nggak balik ke kerajaannya Demak. Jadi mereka bermukim di wilayah sini. Yang nempatin tugasnya itu Pangeran Jagakarsa Surobinangun. Gitu. Jadi beliau nempati tugas Ibu Ratu wilayah sini, yang Sona Wijaya Sakti wilayah sana, Lenteng Agung wilayahnya, dibagi tugas sama Pangeran Jagakarsa teh. Itu beliau. Cuma kalau dari trahnya, takut salah, saya juga nge-share beliau masih ada trah dari Pajajaran. Iya. Cuma kalau tugas itu dari Kesultanan Demak, ditugasin. Yang mimpin Pangeran Jagakarsa. Maka wilayah di sini, Kongkong Betawi sini, Pancar itu di Jagakarsa teh. Serupa 45 Pancar di Jagakarsa. Kepercayaan orang-orang Betawi Kongkong terdahulu di wilayah sini. Bahkan mereka ngajarin anak cucunya jangan berziarah kemana-mana sebelum 5 ini diziarahi. Kalau menurut saya ajaran orang Betawi terdahulu itu benar teh. Jadi yang dekat dulu baru yang jauh. Masa yang jauh didatangin leluhur yang dekat-dekat rumahnya nggak disatuin, nggak diziarah. Iya, bagus sih ajaran orang-orang Betawi terdahulu Kongkongnya itu ngajarin anak cucu. Begitu sih teh. Iya. Atur nuhun. Sami-sami. Nah, sekarang Habib sendiri yang Habib rasakan apa nih? Tadi kok kita lihat nih Habib udah ada sedikit interaksi ya, menangkap suatu pembicaraan atau dialog atau energi. Iya, maksudnya benar tadi untuk ziarah apa namanya, yang dekat dulu ya, yang dikeramatkan lah untuk warga Betawi atau apa untuk kesini, dan juga saat berziarah. Beliau ini juga entah sukmanya, entah apa, nggak tahu benar atau pokoknya dari beliau ini ngomong bahwa beliau ini Dewi Nawang Wulan. Mungkin bentuknya kalian ya. Entah sukmanya ya, beliau ini Dewi Nawang Wulan ya, benar dari Pajajaran juga. Tapi saya sih merinding sini deh. Gitu. Benar masih ada terah dari Pajajaran, masih ada, soalnya yang Prabu Siliwangi yang keberapa pun itu pernah belajar di Demak juga. Nah, beliau ini dari Dewi Nawang Wulan, beliau kesini benar untuk logistik, dan juga beliau berpesan ya terima kasih udah datang kemari, dan juga untuk bagaimana caranya yang datang kemari ya, semua di makam wali beliau ini minta untuk selalu dijaga, dibersihin dengan niat-niat yang baik untuk kemari itu. Dan yang sudah tahu sejarahnya beliau, tolong lebih apa namanya, lebih sering lah, lebih sering untuk berziarah kemari. Terus kalau ada teman-teman yang lagi ziarah kemari, disarankan untuk berziarah kemari gitu. Tapi ada yang sedih. Kenapa? Sedih? Ada yang sedih? Sedih. Yang lagi ada baru dapat masalah. Ini di. Iya. Jangan terlalu difikirkan banget. Ini pesan beliau. Jangan terlalu dipikirin dipikirin banget itu.
jangan terlalu diratapi banget, tapi diperjuangkan lah, ibarat kata diperjuangkan, jangan sampai kalah dengan sesuatu hal yang emang nggak benar. Itu aja sih pesannya beliau. Dan disuruh sama beliau itu kalau mau ziarah, saya ada di sini itu hari Sabtu. Hari Sabtu beliau ada di sini. Jadi kalau mau punya hajat, ziarah ke sini hari Sabtu malam. Bawa melati kuncup. Yang masih kuncup. Kantil ya, kantil. Bukan melati, Oh, yang melati kuncup. Iya. Yang model kayak kantil tapi belum mekar ya. Iya, yang melati kuncup sama sedap malam. Gitu. Nah, beliau ini juga sering ada di Pelabuhan Ratu. Oh gitu. Beliau nih. Jadi masih lingkungan kita ya. Beliau masih ada kadang di hari tertentu, di hari apa, beliau ini ke Pelabuhan Ratu. Kalau gitu nanti aku kidung dulu aja kali ya. Boleh, nanti kidung. Terus apa namanya, tapi di apa yang tujuh Sumur. Karanghau. Karanghau. Iya. Beliau di Karanghau. Terkadang beliau ke sana. Oh di atas itu berarti? Masih kadang beliau di situ. Di situ dia di Karanghau. Nah itu apa namanya, ada hari-hari khusus beliau di sana gitu loh, masih di situ. Nah kalau yang punya hajat hari Sabtu, udah terkhusus teteh yang punya masalah itu kemari hari Sabtu nanti bawa apa tadi, melati kuncup sama sedap malam 3 tangkai aja, 3 tangkai sama melati kuncupnya, taruh di sini, disebarin di sini, taruh apa namanya, buhur hiu atau apa terserah, taruh di sini, uangnya taruh di situ, lalu baca Yasin deh sekali, baca Yasin sekali, sebutin hajatnya. Nah, insya Allah berkahnya beliau, insya Allah hajat dikabul sama Allah Ta'ala. Itu. Dan jangan lupai jati diri kalian semuanya. Jadi harus ada pakem-pakemnya masing-masing gitu loh. Jadi yang mana yang di dalam jati diri itu ya harus ditempa lagi, harus lebih apa namanya, lebih diasah lagi dengan zikirnya, dengan puasanya begitu loh. Seperti itu. Nah, dekat sini ada itu lagi ya, ada petilasan. Pangeran Dato Masyali Basah, dari sini paling sekitar 70 meteran kurang lebih. Kela ditunggu di sana nanti. Hah? Siapa? Kela. Ini tinggal lurus saja teh, tinggal lurus ke sana aja udah Pangeran Dato Masyali Basah. Tapi mudah-mudahan sih Sejarahnya beliau itu? Kan tadi Petilasannya Oh, tadi petilasannya tadi. di sini makomnya. Oh, yang Yang tadi kita yang saya Muhammad yang saya yang kita temuin itu di sana ya makamnya ya. Sekarang Makomnya. Oh. Sana ditunggu sana. Iya, Kela ditunggu di sana, nanti ke sana. Bisa? mudah-mudahan sih ini udah malam sih dipermudah, dipelancar ya Beb ya. Nanti kita pinjam kunci, mudah-mudahan beliau bisa terbangun lah. Insyaallah. Ya. Tapi saya yakin sih mudah-mudahan sih dipermudah, dipelancar sih semuanya. Amin. Nggak syuting nggak apa-apa. Nanti nggak usah syuting kali ya, kalau nanti di sana ya. Karena dia gerbang itu masuk ke dalamnya, karena dia kober teh wakaf. Itu makam itu banyak di tengah-tengah. Tapi kayak rumah gitu, kayak dia yang jaya rumah gitu. Oh gitu. Rapi dia. Kenapa Bib kok Ella ditunggu di sana? Nggak tahu, ada yang mau dikasih ya kan? Maksudnya ke Kela loh. Tuh kecil ini aku ini. Atau nanti disuruh zikir di sana aja sendiri Kela. Ya oke. Di dalam gitu. Jadi satu pesan dari beliau itu tadi Kela ditunggu di sana. Gitu, insya Allah semua dapat berkah. Amin. Ya. Nah sekarang pertanyaannya nih Bib ya, ke sahabat-sahabat juga gitu ya.
pernah nggak ada yang datang pengalaman nih datang ke sini tuh ada niat nggak baik dan ketahuan gitu? Kalau saya dari cerita yang megang kunci Abah Tamin, saya sih belum dapat cerita itu teh. Kalau ketahuan nggak ketahuannya ya, tapi menurut saya sih secara ngesir saya mungkin ketahuan teh, makanya tadinya ini nggak dikunci teh, bebas. Kalau sekarang kan digembok, jadi setiap orang mau silaturahmi ziarah ke sini doa harus ke Abah Tamin pinjam kunci. Tadinya bebas. Gitu. 5 makam itu ya suka penerima pantai itu nggak pernah digembok, nggak pernah dikunci, bebas. Karena ada manusia-manusia yang ranahnya keluar dari nggak baik lah gitu ya, mungkin agak diperketat teh, jadi digembok dikunci. Karena memang ada yang banyak yang ngincer pusaka-pusaka juga masih aja. Iya, mungkin salah satu, tapi mungkin dia punya hajat, cuman hajatnya nggak dengan wasilah kalma barokah, mungkin langsung minta ke beliaunya langsung teh, mungkin dengan sejajen gitu, Allahu alam juga sih. Nggak mau karena beliau juga. Iya, beliau kan hanya butuh doa kan, nggak perlu makanan-makanan seperti itu kan, kayak ayam bakar atau apalah. Enggak, persoalannya kan benar tadi kata Habib bahwa kita bukan minta, tapi ya kita mendoakan, insya Allah keberkahan itu akan ada bersama kita. Ketika Allah memberikan karomahnya kepada beliau yang wafat ini, insya Allah kita mendapatkan karomahnya juga ya. Emang yang kadang ziarah kemari itu ya satu dengan niat nggak baik itu banyak, tapi apa yang dia hajatkan itu kebalik malah. Jadi berbalik gitu. Iya, kebalik apa namanya? Kembali. Dia minta keberkahan malah bala yang dia dapat gitu lah. Jadi memang beliau ini nggak suka untuk diziarahi dengan segala macam tetek bengek lah, ibarat kata. Beliau suka yang apa namanya, yang ya udah gitu loh. Saya di sini juga ibarat kata menyembah Allah Ta'ala, ya kita juga harus mintanya sama Allah Ta'ala seperti itu. Insya Allah kita dapat berkahnya juga. Insya Allah. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama dan para pahlawan terdahulu khusus yang ada di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa dipungkiri para sahabat semuanya, dengan wasilah mereka kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Mereka yang berjuang pemerdeka, mereka yang menyebar agama Islam, kita yang menikmati zaman saat ini. Jadi kita generasi zaman saat ini mendoakanlah mereka semuanya, para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama dan para pahlawan khusus yang ada di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu aja pesan dari kami. Siap. Alhamdulillah banyak pesan juga di malam ini. Sekali lagi jangan lupa share, Like, subscribe,